Nah Waduh, dok, ini tadi nih makin, sesuai dengan Kak Bekti nih, katanya Kak Bekti penasaran, ini kalau misalnya kunyit, katanya berkhasiat untuk mengatasi mah, ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Gimana caranya dok? Jadi kunyit ini mengandung senyawa aktif, kurkumin dan kurkuminoid. Jadi kurkumin itu adalah senyawa polifenol. Dia memang terbukti memiliki aktivitas antioksidan. Nah, antioksidan tersebut pada lambung itu dapat memproteksi asam lambung, memproteksi mukosa lambung, kemudian dapat menekan infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Itu salah satu penyebab mah. Oh gitu. Itu kok bisa dapat ada bakteri itu dari mana sih maksudnya penyebabnya? Ya bisa dari lifestyle, dari makanan, yang membuat memang respon imun itu di tubuh jadi berkurang. Baik. Gitu. Cara bikinnya gimana tuh dok? Kak Bekti penasaran tuh dok. Jadi yang pertama ini saya membuat ramuan rempah. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama ini dari kunyit. Ini cukup Diparut. diparut, boleh di blender boleh. Kemudian jahe bisa pakai jahe emprit yang jahe kecil-kecil atau jahe merah. Jahe emprit namanya. Iya, Baru karena tahu. kecil-kecil, unyil-unyil. Kemudian ini jintan hitam. Nah, jintan hitam ini juga dia dapat memproteksi lambung, mukosa lambung. Selain itu juga dapat merelaksasi, sehingga bagus banget untuk ibu-ibu menyusui. Nah, bikinnya gimana tuh dok? Langsung aja dok, caranya dok. Oke. Iya, jadi yang Saya pengen pertama. coba langsung ini. Udah tebak pasti Kak Bekti nggak sabar. Nah ini dok. Oke. Iya, jadi nanti saya tuang dulu ya. Ini air panasnya. Jadi sebenarnya cukup pakai air panas aja, Cukup air panas nggak perlu. aja. Jadi dididihkan dulu Air air hangat boleh panas. dok? Bisa berdiri dulu ya, dok, Boleh. kali ya? Paling Oh, nggak hangat sekitar minimal 60 derajat. Oh, oke, baik. Biasanya sih kalau dididihin itu sekitar 80 derajat. Oke, baik, dok. itu kemudian ini. Jadi ini cukup ambil. Ini adalah 2 ruas kunyit yang dihaluskan Iya, ya dok? langsung aja ya semuanya. Kemudian jahenya iya. Kayaknya Oh, ini satu jahe emprit. Jahenya iya. boleh jahe merah, jahe apa gitu dok? baiknya sih kalau misalnya untuk pengobatan gitu, untuk jamu itu bagus jahe emprit dan jahe merah. Karena dia memiliki minyak atsiri atau minyak esensial tuh yang lebih tinggi dibanding jahe gajah. Pernah lihat gak kalau jahe Nggak gajah? pernah lihat tuh jahe gajah ada Jahe lagi. gajah itu yang Saya besar-besar. taunya gajah beleduk dok. Tapi memang itu lebih apa ya? Lebih mild rasanya, lebih ringan kalau jahe gajah. Jahe gajah itu lebih Karena ringan. memang kandungan atsirinya atau kurkuminnya itu tidak sebanyak jahe emprit. Tapi lebih bagus jahe emprit jadinya dok ya? Iya, lebih Oke, bagus. ini bisa dibeli Di mana aja, di pasar tradisional, di Nah, pada saat minimarket. kita beli mau jahe emprit, seemprit nggak tuh dikasihnya dok? Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari itu cukup pakai 2 ruas jari aja. Nah, 2 ruas kunyit. Oh, Tapi 2 kalau ruas kunyit. iya, tapi kalau yang jahe empritnya cukup 1 aja karena memang pedes banget. Iya. Jadi jahe emprit itu pedes ya ternyata Iya, ya? pedes banget. Nah, setelah Terus itu terakhir dikasih jinten jinten hitam hitam Iya, ya dok? baru jahe ya. Kalau nggak punya jinten hitam dok, nggak usah dikasih boleh dok? Boleh aja, Oke. boleh aja. Nah, kebetulan kalau jintan hitam itu kan dia sifatnya merelaksasi, kelenjar dan sfinkter, khususnya di sfinkter osefagus. Osefagus itu yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Nah, kalau relaksasi untuk penderita GERD atau gastroenteroreflektisis itu harus hati-hati. Baik. Jadi sebaiknya cukup kunyit dan jahe aja. Oh baik. kunyit dan jahe. Nah itu diapain tuh dok? Dibejek-bejek dok? Iya, dibejek-bejek aja. Dibejek-bejek dulu, terus kasih dibejek-bejek. lagi di situnya. Iya. Nah ini diminum berapa kali sehari nih 2 dok? sampai 3 kali sehari. 2 kali. Oke. Iya. Ini 2 sampai 3 dalam kali kondisi perut kosong atau setelah makan dok baiknya dikonsumsi? Boleh sebelum makan. Boleh Sebelum sebelum Iya, makan. karena kan memang dia sifatnya memproteksi Jadi memang untuk memproteksi si lambung itu ya dok dinding ya? lambung, iya. Nah kalau untuk anak-anak itu dok, kadang-kadang kan suka dapat masuk ke toilet perut atau mah. Anak-anak Dok? boleh, tapi baiknya di usia di atas 2 tahun. Oke, di atas 2 tahun. Kenapa tuh dok kalau di bawah 2 tahun? Karena sebenarnya sih lebih ke anak-anak seusia segitu kan memang belum tahan dengan rasa pedasnya Oke, gitu jadi ya, memang rasanya lebih ke ya, sensitif bukan anak rasa itu aja. ya. Kasihan juga dikasih Iya. cekokin begitu Malah kan? nanti trauma jadinya. Iya bener-bener.
Nah, habis itu diapain lagi, Dok? Nanti tinggal pakai Gula Itu merahnya apa? biar manis, Oh, biar gula enak. merahnya. Itu gua pikir Iya. apa sih itu? Itu bumbu rendang atau apa sih? Oh, ternyata gula merah. Gula aren. Gula merah boleh dikasih gula putih gitu, Dok, biasa? Boleh, cuma kalau gula aren itu kan indeks glikemiknya itu lebih rendah. Apa Jadi glikemik, Dok? Apa tuh, Dok? jadi level glukosanya itu kan lebih rendah gitu. Oke, Jadi memang jadi supaya takutnya yang aman diabetes. untuk penderita diabetes baik. atau diganti dengan madu Ih, juga Kak Bekti boleh. pinter banget dok, udah tahu. Bentar lagi 1 tahun lagi udah jadi dokter Bekti. Bener, udah SPD juga. Yes, apa tuh SPD? Bedah. Langsung aku nanti itu selesai, Dok. Nanti ini siapa nih yang mau minum? Aku Kak mau. Bekti. Mari kita Pasti. coba. Ini jadi kayak ada apa? Manis-manisnya gitu kali ya. Ini kayaknya udah larut ya. Oke, ini Kita coba ya. gimana rasanya nih kira-kira Coba Kak dulu Bekti? ya. Enak. Ini kayak jamu-jamu gitu ya. Jadi rasa kayak rasa jamu. Nah, tapi sebelum kita bahas itu ya, kita mesti tanya dulu nih ke dokter nih, karena ada yang mengatakan, Dok ya, katanya biji pala dapat mengobati penyakit mah. Ini fakta atau mitos, Dok? Sebenarnya sebelumnya mahnya seperti apa dulu ya? Iya. Kan mah kan stage-nya beda-beda. Kalau hanya untuk mah ringan, memang zat aktif dari pala itu dia bersifat anti kembung, anti mual, kemudian dia anti begah untuk mengurangi nyeri di lambung juga itu bisa, itu hanya mah ringan. Tetapi kalau mahnya sudah sampai ada tanda-tanda perdarahan, nah itu tidak bisa hanya menggunakan Jadi ini pala. artinya fakta atau mitos mengobati sakit Kalau mah? untuk mengurangi gejala sakit mah disebabkan mah ringan, ini fakta. Fakta ya. Tapi kalau mengobati enggak Kalau ya? mengobati yang berat, tidak. Oke. Tapi ada nggak sih dok ini racikannya nih kalau misalnya nih kita kan lagi bicara tentang herbal nih, pemirsa di rumah juga pasti ada yang perih lambungnya, kadang-kadang mual. Nah kadang-kadang mereka sering menggunakan racikan biji pala ini sebagai penyembuh atau mengurangi rasa sakitnya. Ada nggak sih dokter? Ada biasanya menggunakan pala bubuk, biasanya kita pakai 1 sendok Oh, yang kayak teh. gini nih, dokter, ya? Ini pala bubuk ya, Oh. ini pala bubuk, ini pala biji ya, ini biji pala nih seperti Nah, ini itu nih ya. biji pala. Nah, ini pala. Kalau buahnya kan warnanya kuning ya, nah Iya, ini iya, iya. bubuknya kita biasanya pakai 1 sendok teh, kemudian kita combine sama biji pisang batu. Pisang batu? Pisang batu 2 sendok teh untuk memperkuat mengurangi nyerinya. Oh gitu, jadi direbus atau diapain dok? Direbus, kemudian nanti diminum 100 ml. Oh gitu, Oke. itu Itu bisa langsung diminumnya mengurangi nyeri ya? Untuk Sebelum mengurangi atau setelah kembung makan? sebelum makan. Sebelum makan, Pis. Bagi Anda yang memiliki penyakit mah, tentu diharuskan untuk makan tepat waktu agar mah Anda tidak kambuh. Menghindari makanan pedas dan minuman bersoda juga tentu perlu dilakukan ya. Nah, mitosnya mengonsumsi daun sembung dapat mengobati mah. Apa ya kata dokter Ingrid? Fakta atau mitos? Itu adalah fakta, karena selain nenek moyang kita memang sudah lama memanfaatkan daun sembung ini untuk mengatasi keluhan-keluhan dari sakit mah, daun sembung ini juga memang terbukti bersifat analgetik, artinya meredakan nyeri dari lambung. Kemudian juga bersifat anti peradangan. Itu artinya mengurangi peradangan-peradangan pada dinding lambung serta mengobati luka-luka yang terjadi.